Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas PSS Sleman kapok papan bawah. Nah, bagaimana ceritanya kok PSS ini kapok papan bawah? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, beberapa bulan kemarin kita membuat konten tentang PSS Sleman akar jor-joran. Ya, kita sudah mendapat info tentang itu. Soal PSS Sleman musim ini akan jor-joran, merombak skuadnya dan merombak manajemen. Nah, pada akhirnya memang beberapa manajemen telah diganti baru oleh pemilik PSS Sleman ya. Sudah dirombak, sudah diremajakan lagi. Wah, itu langkah yang bagus bagi PSS Sleman. Lalu PSS Sleman sendiri mulai merekrut pelatih dan pemain baru. Pelatihnya juga track recordnya juga udah lumayan lah ya, dibanding Coach Seto, dibanding Dejan, dibanding dan lain-lain. Kalau saya melihat track record, tapi dari segi prestasi memang kita juga kurang tahu. Tapi itu langkah yang bagus bagi klub PSS Sleman. Kita lihat saja untuk musim depan gimana. Dan yang kedua, PSS Sleman ini mendatangkan pemain-pemain yang cukup ngeri ya. Selain kiper wae datang anggap pemain asing loh PSS Sleman ini. Gaji. Aku kaget ya. Wih, kuota pemain asing mah digawe kiper ini ra PSS sih. Ya ampuh. Oh. Biasane klub Indonesia itu pemain asing nek ra gelandang ya striker, back. Rata-rata sih seperti itu biasane. Tapi kalau sayap biasanya malah lokalan karena pemain-pemain Indonesia itu bakatnya ning sayap sak diabrek dan melayune buanter-buanter. Jadi sayap biasanya lokalan. Nah, PSS Sleman sendiri pertama-tama mendatangkan Jonathan Bustos. Wah, itu gacor di Borneo kemarin. Nah, ini langsung didatangkan dari Borneo, langsung merapat ke PSS Sleman. Esteban Vizcara ini pemain naturalisasi ya. Ini tua tapi ya masih oke lah. Kemarin main di Madura kemarin juga beberapa masih oke dia, walaupun memang staminanya sudah nggak muda lagi. Nah, ini adalah pemain tua. Nah, lalu mendatangkan kiper dari Filipina ini, Pintus atau siapa ini. Wah, bahasanya ini kok ya ngerimen ini ya. Lalu yang kedua mendatangkan pemain dari Jepang ini. Wah, dari Jepang didatangkan nih. Wih, PSS Sleman ini kok ya ngerimen nih ya. Lalu Yeven ya, ini udah lama ya. Ini yang sudah berada di Sleman sejak dulu. Saya rasa pelatih ini nanti saya harap sih bisa segera nyetel ya dengan PSS Sleman sendiri. Soalnya dia juga mulai pembentukan dari awal sebenarnya ya. Dia juga diberi kebebasan untuk memilih pemainnya sendiri. Tapi walaupun memang beberapa masih bawaan dari Coach Seto, tapi saya rasa sih beberapa memang sudah banyak yang dirombak PSS Sleman. Kalau dari lokalannya sebenarnya enggak begitu banyak yang dirombak ya, biasa aja. Atau mungkin PSS Sleman sudah terlalu banyak mengeluarkan uang atau gimana, ini saya juga kurang tahu. Menurutmu gimana Cok tentang PSS Sleman ini? Kan soalnya musim kemarin zona degradasi ya, bahkan degradasi ya harusnya. Nah, ini gimana ini? Apakah PSS Sleman kapok ini? Ya pastinya kapok lah John, karena memang ya untung kemarin nggak ada degradasi atau sistem degradasi. Kalau tahun ini jelas ada sistem degradasi. Ya kalau keinginan kita atau mungkin dari manajemen sendiri kan kemarin pengen jor-joran ya. Kalau untuk jor-joran ya nggak juga sih. Tapi kalau progres lumayan, progres itu lumayan. Tapi kan bursa transfer Liga Indonesia belum tutup lah ya. Jadi mungkin ada kejutan lah ya nantinya, semoga ya dari PSS Sleman ya. Mungkin dari lokalannya itu bisa jor-joran, atau mungkin kan kompetisi mulainya juga masih lama sih, Juli kayaknya. Jadi masih ada waktu lah ya untuk menambah amunisi gitu. Dari pelatih sendiri untuk track record lumayan bagus lah John ya, tapi memang prestasi ya kita masih belum tahu lah ya. Track recordnya kan dia pernah ngelatih atau mungkin direksi lah ya, direksi tim nasional Rumania ya. Terus banyak lah dia
berkelana di Eropa dan Asia, dan terakhir itu kan di klub Vietnam. Jadi dia nggak terlalu tahu lah ya untuk kompetisi Liga Indonesia, karena baru pertama ini dia merasakan Liga Indonesia. Dan di musim pertama lah ya, di musim pertama dia bisa ya mengamat, observasi dulu lah ya, observasi lingkungan Liga Indonesia. Dan dia kan juga dari Rumania kan memang ya, kita jarang sih Liga Indonesia apa klub-klub Indonesia merekrut pelatih dari Rumania. Biasanya kan dari Kroasia, itu sering Serbia, terus mungkin Brazil, Belanda itu sering. Tapi kalau Rumania memang ya jarang banget lah ya. Mungkin dulu ada sih tahun 90-an atau 2000-an itu ada, tapi saya lupa namanya. Jadi memang ya kita percaya dengan pelatih ini, dan kita juga nanti pasti lihat hasilnya lah ya, hasilnya atau perkembangannya nanti. Kita memang belum bisa memastikan ini pelatih bakal bawa PSS juara atau bahkan, kita memang belum tahu sih, tapi memang kita akan melihat progresnya. Ya betul, harusnya memang PS Sleman sudah menargetkan ya, klub ini menargetkan mungkin ya papan atas ya, harusnya enggak papan bawah terus mosok. Seperti itu, harusnya musim depan targetnya lebih jelas lagi, dan mungkin lebih bisa membanggakan supporternya lagi, dan mungkin setidaknya klub ini enak ditonton lagi seperti saat dulu ya saya menonton PSS Sleman ya, wah penak mainnya ditonton. Kalau musim kemarin aduh ajur-ajuran PSS Sleman ini, seperti kehabisan bensin ya Pak. Wah, pertandingan kemarin terakhir juga memalukan ya. Saya harap sih enggak seperti itu lagi PSS Sleman ya, bisa bebenah lagi, bisa dinikmati lagi sepak bolanya dengan datangnya pemain-pemain asing ya PSS Sleman, seperti Teles, Keisano. Wah, pemain-pemain baru PSS Sleman ini ya harusnya sih bisa segera beradaptasi. Saya rasa sih kalau untuk pemain Jepang sebenarnya cepat ya di Indonesia itu, karena apa ya, pemain Jepang ini etos kerjanya itu mungkin sangat tinggi, jadi sregep. Yo beberapa 1-2 mungkin gagal main Jepang, tapi rata-rata stabil ya, bisa dibilang sukses ya. Marukawa, Ryo Matsumura dan lain-lain ya, seperti pemain Jepangnya apa ya itu, Persebaya dan Paran itu siapa saya juga lupa, itu beberapa mungkin cepat sekali beradaptasi. Kalau yang lainnya malah apa ya, pemain-pemain Eropa itu jarang sekali ya, sulit kadang beradaptasi nih, seperti kemarin Persija Jakarta Bayern itu sulit beradaptasi ya, susah kalau di Indonesia itu. Jadi saya harap sih pemain-pemain Asia bisa menjadi solusi. Dengan adanya sekarang kuota pemain Asia ya, itu cukup menguntungkan sebenarnya. Nah, Asia Tenggara itu apalagi ya, jadi bisa merekrut pemain-pemain naturalisasi nan Malaysia, naturalisasi nan Filipina, atau dari Thailand dan lain-lain, itu juga menguntungkan sih sebenarnya. Tapi minusnya nanti pemain-pemain kita sendiri, main-main muda dan lain-lain itu jadi sulit berkembang karena saingannya cukup berat-berat. Nah, itu tergantung sih juga. Jadi kedepannya mau seperti apa. Kalau untuk target PSS Sleman musim depan Cuk, dengan sekuat lokalnya yang mungkin hampir sing digawa ya kuwi meneh. Berarti rungono tambahan iki. Ini gimana Cuk target musim depan PSS Sleman? Tapi kalau pemain asing hampir rombak total ini, pemain asing PSS Sleman. Ini target musim depan gimana ini? Ya kan kita belum tahu ya, nanti akhir bursa transfer bagaimana kan, siapa tahu nanti PSS Sleman bisa jor-joran membeli pemain lokal atau pemain label timnas lah ya, yang mungkin lagi familiar, entah pas SEA Games kemarin kan juga bisa direkrut PSS Sleman, itu kan pemain-pemain juara SEA Games itu kan bisa ya. Jadi kita lihat dulu nanti apa ya, akhir transfer ya. Tapi kalau saya lihat dari pemain asingnya dulu ya, dari kualitas pemain asing mungkin 8 besar itu John, cukup lah ya, 8 besar. Jadi mungkin peringkat 7, peringkat 6, peringkat 5 itu realistis. Tapi kalau nanti pemain lokalnya atau pemain lokalnya PSS itu ditambahi, atau pemain timnas itu pada ke PSS, ya mungkin bisa 5 besar, 4 besar bisa lah John. Ya betul,
Harusnya memang 5 besar itu masuk PS Sleman, nggak main-main lagi ya, bukan hanya cuma target tapi memang harus masuk sih sebenarnya 5 besar untuk musim depan. Dilihat dari keseriusannya ya untuk musim ini, latihan CDW dan lain-lain harusnya mungkin lebih mateng, lebih oke. Nanti belum ada lagi ditambah dengan pramusim atau uji coba dengan klub-klub lainnya. PS Sleman ini harusnya lebih bagus. Nah, mungkin itu saja perbincangan kita tentang PS Sleman ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.